nematomorfa yang kita tidak pelajarin, dan juga nematoda dan juga sepala yang hanya memiliki satu spesies, yaitu Macracanthorinthus. Itu nanti akan dipelajari bersama dengan nematoda. Nah, untuk pelatih helminthes sendiri itu dia memiliki sifat, yaitu pertama dia memiliki bentuknya pipi dorsoventral, jadi dari dorsal ke ventral itu dia pipi, dan simetris bilateral. Jadi ketika dibagi dua itu pembagiannya sama seperti itu. Biasanya merupakan cacing hermafrodit atau tidak memiliki jenis kelamin, kecuali nanti dari spesies Schistosoma, kemudian tidak mempunyai rongga badan, kemudian organ-organ terletak di dalam jaringan parenkim, kemudian alat ekspresinya itu berupa phloem cell atau sel obor atau disebut juga dengan protonefros, kemudian tidak mempunyai sistem respirasi dan juga sistem peredaran darah, dan siklus hidupnya indirect atau memerlukan inang perantara, begitu inang perantara 1, inang perantara 2 maupun inang perantara 3. Kemudian untuk kelas trematoda itu secara umum itu bentuknya oval atau seperti daun dan juga tidak bersegmen. Untuk yang bersegmen ini nanti akan dipelajari di kelas Cestoda. Kemudian biasanya mempunyai saluran pencernaan yang buntu, sengkum dilengkapi dengan 1 atau 2 alat penghisap untuk menempel. Jadi alat pencernaan dari si trematoda itu cukup simple ya. Jadi pertama masuk ke oral sucker, kemudian ke faring, esophagus, kemudian intestinnya langsung ke sekum seperti itu, dan itu sekumnya buntu seperti itu. Kemudian dia memiliki sistem reproduksi hermafrodit kecuali famili Schistosomatidae. Itu cacing jantan dan juga cacing betinanya itu dia terpisah. Nah, ini adalah gambaran makros yang akan kita pelajari. Mungkin teman-teman bisa sedikit membandingkan ya untuk ukuran-ukurannya. Yang paling besar itu adalah dari Fasciola gigantica atau juga Fasciola hepatica. Itu dia, kalau Fasciola mungkin di gambar ini kurang jelas ya. Pokoknya kalau melihat gambaran makros dari Fasciola gigantica itu, dia pinggirannya, misalnya yang di pinggir-pinggir sini itu dia berwarna kehitaman, sedangkan di bagian tengahnya itu pasti dia putih. Kenapa kok bagian pinggirannya itu berwarna kehitaman? Karena di sana terdapat vitellaria yang sangat mendominasi seperti itu. Kemudian Erythrema pancreaticum itu dia kan bentuknya lebih kecil daripada Fasciola gigantica. Selain itu juga untuk membedakan dengan Fasciola gigantica itu, kalau yang tadi Fasciola gigantica itu yang pinggirannya kehitaman, sedangkan kalau di Erythrema itu yang bagian kehitaman justru malah di bagian tengahnya karena didominasi oleh uterus, sedangkan vitellarianya itu tidak terlalu mendominasi. Dan untuk bagian pinggiran dari Erythrema itu berwarna bening atau jernih. Kemudian ada Parampistomum cervi, itu berbentuknya seperti cendol ataupun juga seperti fesisnya tikus dengan warnanya itu kehitaman seperti ini. Dan untuk membedakan dengan Gastrotilax itu, kalau di Parampistomum pasti ada, kan misalnya di sini berwarna kehitaman. Nah, di ujungnya ini yang oral sucker-nya itu pasti berwarna putih seperti itu. Bisa diingat-ingat, ini ciri khas untuk di Parampistomum. Kemudian bentuk ukuran cendol yang kedua itu adalah Gastrotilax. Itu dia sebenarnya Gastrotilax ini kan kalau di definisinya kan berwarnanya putih kecoklatan atau krem seperti itu. Tapi pada kenyataannya semisal kita merendam di formalin itu misalnya udah bertahun-tahun itu ya, nanti ujung-ujungnya itu juga akan berwarna agak kehitaman. Tapi sehitam-hitamnya dari Gastrotilax itu tidak akan sehitam Parampistomum seperti itu, dan dia itu bentukannya pasti lebih kecil gitu dan lebih gendut seperti itu. Kemudian ada yang bentuk cendol yang ketiga itu ada Gigantocotyl. Nah, untuk membedakan Gigantocotyl dengan dua spesies yang lain ini cukup mudah, karena di bagian Gigantocotyl itu pasti terdapat lubang, yaitu yang lubang itu merupakan ventral sucker-nya dari si Gigantocotyl ini, dan itu
Nanti kalau kita lihat di mikros itu gigantokotilnya tebalnya itu sangat sangat tebal seperti itu. Nanti bisa dibedakan dengan kotiloporon seperti itu. Kemudian selanjutnya ada kotiloporon itu yang dia bentukannya paling kecil sehingga banyak referensi mengatakan itu dia bentukannya seperti beras atau nasi yang sudah direndam air lama seperti itu. Dia pokoknya warnanya putih atau bahkan yang paling gelap itu nanti warnanya krem, kemudian kecil-kecil seperti beras itu. Oke, aku lanjut. Untuk trematode yang kita pelajari mungkin tadi udah sedikit ada itu ada fasciola, erythrema, parampistomum, cotyloporon, sultilax, gigantocondyl, paragonimus dan juga cystosoma. Nah, untuk spesies yang pertama itu ada Fasciola sp. Nah, untuk spesiesnya sendiri itu ada dua, ada Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Cuman untuk di Indonesia sendiri itu cuman ada Fasciola gigantica karena Fasciola hepatica ini dia itu habitatnya atau lingkungannya itu ada di lingkungan subtropis atau di negara-negara Eropa seperti itu. Dan kalau di Indonesia misalnya menemukan cacing Fasciola hepatica biasanya itu kebanyakan dari sapi Friesian Holstein yang diimpor langsung misalnya dari Belanda seperti itu. Nah, untuk klasifikasi lengkapnya itu ada filumnya Platyhelminthes, kemudian kelasnya Trematoda, kemudian familinya Fasciolidae. Mungkin untuk cara menghafal famili yang cepat itu pasti semua famili itu belakangnya pasti berakhiran idae seperti itu. Dan genusnya Fasciola, dan spesiesnya Fasciola hepatica dan juga Fasciola gigantica. Untuk inang definitif sendiri itu ada kambing, domba, sapi, dan ruminasia lain, babi, kuda, anjing, kucing, kelinci, kanguru, gajah, dan manusia. Kemudian untuk inang perantaranya sendiri itu ada dari siput air genus Limnea. Untuk contohnya sendiri itu untuk di Jawa itu biasanya ada Limnea javanica seperti itu yang sering kita temukan. Dan habitatnya ada di saluran empedu dan juga gepard dengan saluran empedu ini sebagai habitat utama dari si fasciolanya. Nah, ini gambaran makrosnya dari fasciola. Teman-teman bisa lihat untuk bagian yang pinggirannya itu pasti dia berwarna kehitaman karena didominasi oleh vitellaria, sedangkan bagian tengahnya berwarna putih seperti itu. Kemudian untuk siklus hidup dari fasciola, yang pertama telur itu akan keluar bersama dengan feses, kemudian telur itu akan berkembang di dalam air menjadi mirasidium. Nah, mirasidium ini dia pasti punya yang namanya silia. Nah, ketika mirasidiumnya bersilia ini dia masuk ke dalam siput air, yaitu genus Limnea tadi, untuk silianya itu akan terlepas dan mirasidium ini akan berubah menjadi sporokista di dalam tubuh siput ini. Nah, sporokista kemudian akan berkembang lagi menjadi redia. Kemudian redia itu akan berkembang menjadi serkaria. Jika redia ini tidak bisa berkembang menjadi serkaria, maka redia akan membentuk redia anak dan sampai redia anak itu bisa membentuk yang namanya serkaria. Nah, serkaria kemudian akan keluar dari tubuh siput dan berenang ke pinggiran untuk mencari rumput. Nah, di rumput itu akan berkembang menjadi metaserkaria yang nantinya akan termakan oleh sapi seperti itu. Itu untuk sekilas siklus hidup dari fasciola. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi sendiri itu adalah metaserkaria, karena metaserkaria ini merupakan stadium infektif dari fasciola. Jadi nanti stadium infektif itu biasanya nanti akan keluar di uprak. Jadi untuk siklus hidup yang perlu teman-teman tekankan itu adalah
stadium infektifnya dari setiap spesies itu apa. Tuh. Oke, lanjut. Ini untuk morfologi dari fasciola. Yang pertama ada fasciola hepatica. Itu bentuknya, bisa teman-teman lihat itu dia lebih kecil, tapi dia itu lebih lebar dibandingkan dengan fasciola gigantica. Kemudian untuk warnanya itu sendiri coklat keabuan dan mempunyai bahu yang sangat lebar. Seperti itu. Dan bentuknya pasti seperti daun dengan bagian anterior di sini itu dia lebih lebar daripada bagian posterior. Kemudian ventral sucker yang aku tunjuk di sini itu dia setinggi dengan setinggi bahunya seperti itu. Dan untuk oral sucker dan ventral sucker itu bentuknya bisa ditarik garis lurus seperti itu. Jadi posisinya lurus. Kemudian untuk fasciola gigantica itu bentuknya hampir mirip dengan fasciola hepatica, cuman hanya ukurannya itu dia lebih panjangnya, bukan lebih besar teman-teman, tapi lebih panjang dibandingkan dengan fasciola hepatica. Dan bagian anteriornya itu dia lebih sempit daripada dengan fasciola hepatica dan bahunya itu tidak semenonjol dari fasciola hepatica. Nah, ini bentukan skema dari fasciola SP. Nah, yang pertama di sini ada bentukan oral sucker. Kemudian kita turun, ini ada bentukan gut yang di sini atau usus. Kemudian di sini ada bentukan genital pore yang di bawahnya ini kan ini yang genital pore itu tempat masuknya ovum dan juga pokoknya tempat masuk atau keluarnya ovum dan juga sperma, sedangkan yang di bawahnya sini yang bentuk ini itu adalah bentukan dari serous sac atau tempat penampungan dari si ovum dan spermanya seperti itu. Kemudian di bawahnya itu ada ventral sucker di sini. Kemudian ada uterus. Uterus itu dimulai dari genital pore terus melingkar ini. Kemudian uterus akan melanjutkan diri menjadi ovarium di sini. Kemudian untuk testisnya itu ada di bawah. Kemudian dan pitularianya itu mengelilingi dari si fasciola di pinggirannya. Itu. Oke, ini ciri khasnya udah aku jelasin tadi. Mungkin kita bisa next. Nah, ini bentukan dari mikroskopisnya ya. Kalau kita lihat di mikroskop akan bentukannya akan seperti ini. Yang di sini itu adalah oral sucker-nya. Kemudian di sini ventral sucker. Kemudian di sini itu ada bahu yang akan dikelilingi oleh pitularia dan ininya adalah ovarium. Dan yang ini adalah uterus seperti itu. Oke, aku lanjut. Selanjutnya ada Erythrema pancreaticum. Untuk spesies untuk klasifikasi lengkapnya itu pasti andofilum dan klasis itu pasti sama ya. Itu Platyhelminthes dan juga Trematoda. Cuman yang di sini agak sedikit teman-teman butuh hafalan ya karena untuk nama familinya itu tidak sesuai dengan genusnya gitu awalnya. Tapi belakangnya tetap sama yaitu Dicrocoelidae seperti itu. Untuk spesiesnya Erythrema pancreaticum. Untuk inang definitifnya itu ada kambing, domba, sapi, kerbau, dan manusia. Untuk inang perantara satunya itu ada siput tanah, Bradybaena, similaris, dan juga Katiaka, Rafida, Sibultiana. Seperti itu. Kemudian inang perantara keduanya ada belalang, Phonocephalus maculatus. Untuk habitatnya sendiri itu sesuai namanya pancreaticum itu pasti ada di saluran pankreas dan bisa juga di saluran bedu dan juga duodenum. Seperti itu. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi telur yang keluar bersama feses itu akan termakan oleh siput tanah. Jadi kan kalau di fasciola tadi siput air. Nah, kalau di Erythrema itu siput tanah. Kemudian di dalam tubuh siput tanah, parasit itu akan berkembang secara aseksual itu
akan membentuk yang namanya serkaria. Kemudian serkaria itu akan keluar untuk mencari pepohonan atau rumput. Kemudian di rumput itu kan banyak belalang, sehingga serkaria ini akan termakan oleh belalang seperti itu. Nah, belalang ketika serkaria ini nantinya dia akan keluar dari tubuh belalang, itu kistanya itu akan, atau dindingnya, kista itu dinding yang menyelimuti dari si serkarianya itu dia akan pecah dan menjadi namanya metaserkaria. Nah, metaserkaria inilah yang nantinya akan termakan oleh si sapi, kambing, domba itu. Ya, sama mumpung di sini ada kista, aku mau menjelaskan juga kalau di fasciola dan juga nanti ya famili Parampstomatidae itu dia kan semuanya setelah serkaria itu akan diselimuti oleh dinding, yaitu kista. Nah, kalau di Erythrema itu setelah serkaria ini dia akan pecah dan termakan. Sedangkan kalau di fasciola dan famili Parampstomatidae, kistanya itu pecahnya itu ketika sudah berada di dalam tubuh si inang definitifnya, seperti jadi nanti pecahnya itu di usus seperti itu. Nah, ini morfologi dari Erythrema. Tubuhnya itu tebal dan juga berduri, kemudian sakernya besar, oral saker lebih besar daripada ventral saker, kemudian varinya yang ini varinya kecil, kemudian akan melanjutkan menjadi esofagus yang sangat pendek. Kemudian untuk testisnya itu dia horizontal seperti itu. Kemudian genital pornya bermuara sedikit di belakang percabangan anus. Ini kan genital por nih. Nah, di sini kan juga anus ya, atau tempat keluarnya sperma dan juga ovum seperti itu. Kemudian ovariumnya terletak dekat pertengahan tubuh di belakang testis. Tuh, ini ovariumnya. Kemudian uterus memenuhi bagian posterior tubuh yang ini. Nah, ini kan tadi kan ada genital por nih. Nah, itu yang di bawahnya ini pasti namanya serous sac-nya. Itu tempat penampungannya sebelum dia dikeluarkan. Oke, mungkin aku lanjut. Nah, ini bentukan mikros dari Erythrema yang bisa kita lihat di sini itu ada uterus yang sangat dominan di sini, kemudian ada testis yang letaknya itu horizontal, kemudian ada ventral sucker, kemudian ada oral sucker di sini. Nah, ini bentukan makrosnya itu bagian silendia itu lebih gendut, yang bagian yang lebih hitam itu berada di bagian tengah. Sedangkan kalau di fasciolati kan yang bagian tengah itu malah yang berwarna putih. Ini aku lanjut. Nah, ini bentukan mikros yang lain. Kita bisa lihat di sini ada bentukan oral sucker. Kemudian di sini itu bisa dilihat kan tanpa bahu, alias dari oral sucker ini ya langsung lanjut aja seperti itu tanpa ada bahu. Kemudian ini adalah bentukan dari ventral sucker-nya. Kemudian yang ini itu adalah bagian dari si testisnya. Ini dan yang hitam-hitam di sini itu adalah bagian dari uterus seperti itu. Dan yang di sini yang di pinggir kecil ini adalah bagian dari vitellaria seperti itu. Nah, selanjutnya ada Parampstomum cervi. Untuk filum dan kelasnya pasti bisa, yaitu masih sama Platyhelminthes dan juga Trematoda. Untuk familinya itu sesuai namanya, itu Parampstomatidae. Kemudian genusnya Parampstomum dan spesiesnya Parampstomum cervi. Kemudian inang definitifnya sendiri ada sapi, kambing dan juga domba. Untuk inang perantaranya ada siput air genus Limnea. Kemudian ada Planorbis, kemudian ada Bulinus, kemudian ada Fossaria, dan ada
Susinea, kemudian ada Indoplanorbis, kemudian ada Pygmanisas, dan kemudian ada Glyptanisus dan juga Cleopatra. Cuman yang ditekankan untuk famili Parapistomatidae yang sering sebagai inang perantara itu adalah Planorbis dan juga Pulinus. Seperti itu. Untuk habitatnya itu pada rumen dan retikulum. Nah, ini adalah bentukan makros dari Parapistomum cervi. Dia kan bentuknya seperti cendol, paling gede, atau dia seperti fesesnya tikus yang berwarna kehitaman, dan di bagian salah satu ujungnya itu terdapat berwarna putih ya di sini ya. Itu khas banget untuk Parapistomum. Kemudian ini untuk morfologinya, itu dia untuk Parapistomum itu akan berwarna merah muda pada saat dia itu masih hidup. Jadi ketika dia masih hidup, itu dia akan berwarna merah muda, cuman ketika dia udah mati dan lama-kelamaan akan menghitam, seperti itu. Kemudian parasit ini merupakan conical fluke yang bentuknya itu mengerucut seperti buah pir. Kemudian bagian ventralnya itu sedikit konkav dan bagian dorsalnya sedikit konveks. Kemudian mempunyai saker yang besar di bagian subterminal posterior. Kemudian genital pornya yang ini terletak sepertiga bagian anterior dan testis sedikit berlobi dan tandem. Nah, ini untuk gambaran mikroskopisnya. Ya, sebelumnya aku ingin sedikit merevisi ya teman-teman. Ini mungkin kalau di sini benar ya, isofagusnya tidak bercabang kembar. Nanti yang di slide-slide selanjutnya itu sebenarnya itu bukan dari bagian esofagusnya, melainkan bagian intestinnya. Mungkin di sini belum sempat aku ganti karena juga baru pulang di 7:30, jadi belum sempat mengganti. Teman-teman bisa perhatikan aja, di sini kan adalah yang gambar A, yang ditunjuk mana A ini adalah oral sucker. Kemudian yang ditunjuk huruf B yang di sini, ini adalah esofagusnya. Nah, esofagus ini kemudian akan melanjutkan ke huruf C yang namanya itu dia genital pore. Nah, genital pore kan saluran reproduksi, sedangkan esofagusnya itu kan saluran pencernaan. Jadi untuk di Parapistomum itu antara saluran pencernaan dan juga saluran reproduksinya itu dia menyatu seperti itu. Kemudian untuk yang D di sini itu adalah testis yang dia itu 2 dan letaknya itu atas bawah dan sangat besar seperti itu. Dan yang gambaran E yang di sini itu adalah bagian dari ventral sucker-nya itu. Oke, aku lanjut. Nah, ini gambaran mikros yang lain dari Parapistomum cervi. Teman-teman bisa lihat di sini, ini kan oral sucker. Kemudian dia melanjutkan menjadi esofagus, dia tidak bercabang. Kemudian esofagus berjalan di sini yang akan melanjutkan menjadi yang namanya genital pore. Kemudian genital pore di sini akan melanjutkan di sini menjadi testis seperti itu. Oke. Aku lanjut. Selanjutnya adalah Cotyloporum. Untuk filum, kelas, dan familinya itu sama kayak Parapistomum. Itu Parapistomatidae. Kemudian untuk genusnya itu Cotyloporon dan spesiesnya Cotyloporum. Untuk inang definitifnya sendiri itu ada sapi, kambing, domba. Kemudian untuk inang perantaranya itu sama kayak Parapistomum tadi ya. Mulai dari siput air genus Limnea, Planorbis, Pulinus, Quassaria, Pseudosusinea, Indoplanorbis, Pygmanisas, Glyptanisus, dan juga Cleopatra. Dan untuk habitatnya masih sama dengan Parapistomum tadi juga, yaitu rumen dan retikulum. Ini gambaran makrosnya dari Cotyloporon. Itu dia bentuknya seperti beras yang direndam air, seperti itu, atau nasi yang direndam air, dan warnanya itu pasti putih. Tuh. Dan kalau paling yang gelap itu ya cuman krem aja gitu, pokoknya nggak sampai hitam.
dan paling kecil. Nah, ini morfologinya. Bentuknya itu mirip dengan Parampistomum cervi, hanya ukurannya lebih kecil dan berwarna keputih-putihan. Kemudian genital sucker itu akan mengelilingi dari genital pore. Seperti itu. Nah, ini ya bentukan makrosnya, teman bisa lihat itu kayak nasi yang telah direndam air lama. Tuh. Kemudian kita langsung ke bentukan mikro saja. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada namanya genital sucker akan mengelilingi yang namanya genital pore. Itu ya. Sebenarnya genital sucker mengelilingi genital pore itu apa? Jadi kan ini khusus di cotyloporon itu memiliki 3 sucker atau 3 lubang ya. Yaitu ada oral sucker yang di anterior, kemudian yang di tengah atau sepertiga anterior itu ada genital sucker yang ini. Ini kan genital sucker nih yang aku tunjuk nih. Kemudian yang ini titik, misalnya yang titik kecil di dalam ini, bukan yang ini ya, yang di dalam ini ya, tapi yang benar-benar titik, bentar note aja mungkin ya. Nah, yang titik ini, nah itu adalah genital pore-nya. Dan yang besar, yang lain. Nah, yang ini, yang aku tunjuk, ini adalah genital sucker-nya. Dan yang ini, yang biru, itu adalah genital pore-nya. Jadi, genital sucker itu akan mengelilingi genital pore, seperti itu. Kemudian, ciri khusus yang lain, lihat dulu. Nah, ciri khusus yang lain, ini kan pertama ada faring, kemudian dia berlanjut menjadi esofagus, kemudian esofagus akan mencabangkan intestin atau sekum yang bercabang seperti ini. Jadi yang di sini kan tulisnya esofagus bercabang tebal. Nah, sebenarnya yang bercabang ini adalah bagian dari sekum atau intestin, jadi bukan esofagus ya. Mohon diralat. Kemudian untuk testisnya dia itu berlobus, seperti teman-teman bisa lihat ya, kayak ada lobus-lobus di sini. Oke, itu jadi untuk ciri khususnya teman-teman bisa lihat, untuk cotyloporon itu pasti warnanya dia selain dia itu lebih gelap daripada yang nanti gastrotilax, itu dia lebih gelap. Kemudian esofagus di sini akan mencabangkan intestin yang sangat tebal seperti itu di sini. Kemudian ada genital pore di sini. Di sini mungkin kurang kelihatan jelas ya untuk genital sucker-nya. Kemudian di sini ada testis 2, dan yang bagian pinggir-pinggir ini yang hitam di sini adalah bagian dari vitellaria seperti itu. Kemudian mungkin di sini gambarnya nggak kelihatan, di bawah di sepertiga ini ada yang namanya ventral sucker. Oke, selanjutnya ada Gastrotilax gruminifer. Untuk filum, kelas, dan familinya masih sama dengan Parampistomum, itu Paramphistomatidae, kemudian genusnya Gastrotilax, kemudian spesiesnya Gastrotilax gruminifer. Dan untuk inang definitifnya ada sapi, kambing, domba, kerbau, dan juga zebu. Kemudian untuk inang peredarannya masih sama dengan Paramphistomum, itu ada siput air dari genus Limnea, Planorbis, Bulinus, Fosaria, Pseudosuccinea, kemudian ada Indoplanorbis, Pygmanisas, Glyptanisus, dan juga Cleopatra. Dan habitatnya masih sama juga, yaitu rumen dan reticulum. Nah, ini untuk gambaran makrosnya mungkin bisa dibedakan dengan Paramphistomum. Kalau Paramphistomum kan tadi sangat-sangat hitam ya, jelas dan panjang. Nah, kalau ini Gastrotilax itu dia warnanya lebih ke krem, dan di salah satu ujungnya itu dia kan nggak ada berwarna putih seperti itu, alias warnanya itu dia pasti homogen tuh. Nah, ini untuk morfologinya. Nah, untuk morfologinya sendiri itu cacing dewasa berwarna merah saat hidup,
memanjang dan sikuler pada potongan transversal. Kemudian kantong ventralnya ini besar, terbuka di anterior dan meluas pada seluruh permukaan ventral sampai posterior sakar ya. Kemudian posterior dan atau terminal sakar itu berbentuk oval dan kecil. Maksudnya kecil yang di sini itu enggak sekecil yang dari spesies sebelumnya, cuman kecil di sini itu maksudnya untuk membedakan dengan spesies yang akan kita pelajari nanti, yaitu gigantokotil seperti itu. Yang pasti kalau Cotyloporon itu ventral sakernya itu bentuknya oval gitu, enggak membulat tuh. Kemudian genital pore-nya itu terbuka di dalam kantong dan terletak di pertengahan antara faring dan juga percabangan usus. Untuk usus ini lebih spesifiknya itu sekum. Kemudian testisnya itu berlobus dan terletak horizontal. Kemudian ovariumnya terletak di sebelah belakang sekum dan juga testis. Dan alis itu ovariumnya itu benar-benar di bawah. Artinya di sekitaran sini, cuman di sini itu enggak kelihatan ya. Pokoknya itu mendekati dengan ventral sakernya. Kemudian uterusnya terletak di pertengahan tubuh. Itu. Dan untuk mikrosnya, teman-teman bisa lihat itu dia warnanya itu lebih transparan dibandingkan dengan Cotyloporon tadi. Kemudian esophagus di sini itu akan mencabangkan usus yang sangat tipis. Jadi ususnya tipis. Mungkin karena ini ya di yang bagian yang luarnya ini itu dia lebih transparan sehingga untuk bagian ususnya ini akan sangat terlihat jelas ketika dibandingkan dengan Cotyloporon seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada Gigantocotyl esplanatum yang famili terakhir dari Paramyxomatidae. Nah, kemudian untuk spesies klasifikasi lengkapnya itu mungkin hampir sama ya, sama dengan kayak Paramystomum. Itu Platyhelminthes, Trematoda, kemudian Paramyxomatidae. Kemudian untuk genusnya itu Gigantocotyl, dan spesiesnya Gigantocotyl esplanatum. Kemudian habitatnya itu ada di saluran empedu, Vesicavelea, dan juga Duodenum. Untuk inang definitifnya sendiri ada sapi, kambing, domba, dan juga kerbau. Kemudian inang perantaranya itu siput. Ini adalah gambaran makros dari Gigantocotyl. Mungkin untuk ciri khasnya itu sangat jelas ya. Pasti di salah satu ujungnya itu ada bentukan yang lubang sangat besar, yang itu disebutnya ventral sakernya, seperti itu. Pokoknya ada lubang yang sangat besar, itu pasti Gigantocotyl seperti itu, dan warnanya juga kecoklatan. Nah, ini ciri khas lengkapnya untuk Gigantocotyl. Bentuknya itu dia seperti kerucut dengan salah satu ujungnya di sini lancip dan juga salah satu ujung yang lain itu sangat lebar dan bentuknya itu seperti gagang telepon. Kemudian untuk yang di bagian lebar ini itu adalah terdapat lubang yang disebut ventral saker, dan untuk ventral sakernya itu selebar ini. Jadi dia itu ketika dilihat di mikroskop itu dia sangat tebal dan bentuknya bulat seperti itu. Nah, ini bentukan mikroskopisnya dari Gigantocotyl. Dia ini esofagusnya akan mencabangkan usus yang juga sangat tebal. Kemudian di sini ada testis. Di sini ada testis. Kemudian di sini ini aku maksud ventral sakernya itu dia sangat besar, sangat tebal seperti itu. Ini kan lubangnya nih segini tadi bisa dilihat. Kemudian untuk ketebalan dari ventral sakernya itu selebar ini. Oke, kemudian ini untuk siklus hidup dari famili Paramyxomatidae.
Jadi yang pertama, telur itu akan keluar bersama dengan telur itu akan keluar bersama dengan feses. Kemudian dia itu akan telur ini ketika di air akan berubah bentuk menjadi namanya mirasidium, yang itu mirasidiumnya itu dia bersilia. Kemudian mirasidium yang bersilia itu akan masuk ke dalam tubuh siput. Kemudian di dalam tubuh siput silia-silianya itu dia akan lepas dan akan berubah bentuk menjadi spor kista. Kemudian spor kista itu akan berubah menjadi redia, kemudian berubah menjadi serkaria, kemudian serkaria keluar tubuh siput menjadi metaserkaria yang mengandung kista, kemudian akan termakan oleh si sapinya dan kista sendiri akan pecah di dalam usus seperti itu. Nah, kemudian untuk famili Paramecistomatida kan sekilas mirip ya siklus hidupnya dengan fasciola. Cuman bedanya apa? Kalau di fasciola itu redianya itu akan bisa kembali lagi menjadi redia anak, sedangkan kalau di Paramecistomatida itu tidak bisa, alias ketika udah menjadi redia itu akan berubah langsung menjadi serkaria. Ya, selanjutnya Paragonimus westermanii. Untuk film dan kelasnya kan mungkin masih sama ya. Kemudian untuk familinya itu masih sesuai dengan namanya juga, itu Paragonomidae. Ingat akhirannya itu pasti idae, kemudian genusnya Paragonimus, spesiesnya Paragonimus westermanii. Untuk yang definitifnya sendiri itu ada babi, anjing, kucing, kambing, sapi, karnivora liar, musang, dan manusia. Cuman untuk Paragonimus sendiri itu lebih banyak ke karnivora, itu baik kucing dan juga anjing. Kemudian untuk inam perantara satunya itu ada dari golongan siput air, yaitu semi sulcospira dan juga tiara. Dan ada siput amfibi itu ada Bitinella, Oncomelania, dan Mammotiopsis. Kemudian untuk inam perantara duanya sendiri itu ada dari golongan kepiting dan juga bangsa udang. Untuk habitatnya itu dia ada di paru-paru, kadang juga bisa berada di otak, spinal cord, dan juga organ yang lain. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi untuk telur itu bisa keluar bersama dengan feses maupun dari dahak baik itu manusia maupun juga hewan. Kemudian mungkin aku juga mau menjelaskan kenapa kan dia kan di paru-paru nih untuk Paragonimus. Kemudian kenapa kok bisa keluar bersama feses itu karena kan misalnya dia kan mengeluarkan dahak nih. Kemudian kan pasti ketika dahak itu nggak keluar semua, itu akan berada di mulut, kemudian akan misalnya kita mau makan gitu ya, itu akan masuk ke dalam saluran pencernaan gitu melalui esophagus, kemudian ke lambung, dan akhirnya itu keluar bersama feses seperti itu. Kemudian telur itu akan berkembang menjadi mirasidium seperti itu. Nah, mirasidium itu mirasidium bersila ini akan masuk ke tubuh siputnya, kemudian di dalam tubuh siput akan berkembang menjadi spor kista, redia, dan juga serkaria. Nah, kemudian serkaria ini akan termakan oleh bangsa kepiting maupun udang dan akan berkembang lagi menjadi metaserkaria. Sama yang perlu teman-teman ingat, semisal inang perantaranya itu misalnya ada 2, itu pasti metakistanya itu akan pecah ketika berada di inang perantara 2, sedangkan kista akan tetap utuh ketika dia itu hanya memiliki 1 inang perantara saja. Dan
akan pecah di dalam inang definitif seperti itu. Kemudian metaserkaria ini ya akan termakan baik karnivora liar, dia makanya yang hewan-hewan dan juga manusia yang memakan bangsa dari si kepiting maupun bangsa udang itu. Nah ini untuk morfologinya, cacing dewasa itu berwarna merah coklatan seperti kopi, kemudian kutikula, ini kutikulanya berdiri, kemudian oral sucker sedikit lebih besar, oral sucker sedikit lebih besar daripada ventral suckernya, kemudian varinya ini bisa dilihat itu berotot dekat dengan oral suckernya, kemudian esofagusnya ini sangat pendek, kemudian sekum memanjang ke posterior tubuhnya, jadi dia mencabangkan usus yang akan sampai ke posterior. Kemudian testisnya berlobus, bisa dilihat di sini. Testisnya berlobus dan terletak antara ventral sucker dan ujung posterior tubuh. Kemudian lubang genital itu yang ini, itu dekat dengan pinggir posterior ventral suckernya. Kemudian ovariumnya yang ini itu besar, tidak teratur, terletak di sebelah kiri, sedikit di belakang dari ventral suckernya. Kemudian terus terletak di berlawanan dengan ovarium sisi yang lain. Jadi yang ini. Nah di sini ada ovariumnya ada 2, cuman di sini nggak kelihatan, dan itu terletak dengan ovarium sisi yang lain. Oke, ini ciri khas dari Paragonimus. Teman-teman bisa lihat di sini adalah yang sangat hitam di sini itu adalah bagian dari ovarium. Kemudian di sini adalah ini uterus. Kemudian ini adalah bagian ovarium. Kemudian yang bulat ini adalah ventral suckernya. Kemudian ini adalah oral suckernya yang di sini. Kemudian ini adalah bagian dari si testisnya. Dan yang mengelilingi di sini itu adalah pitellaria. Oke, aku lanjut. Selanjutnya yang terakhir ada Schistosoma japonicum. Untuk filum, kelas itu masih sama. Kemudian familinya sesuai namanya Schistosomatidae. Pokoknya belakangnya pasti ada idainya. Kemudian genusnya Schistosoma dan spesiesnya Schistosoma japonicum. Untuk inang definitif sendiri ada sapi, kambing, domba, kuda, anjing, kucing, babi, kelinci, dan juga manusia. Kemudian untuk inang perantaranya itu siput, Oncomelania, Bupensis, Litonensis di Indonesia. Kemudian habitatnya itu ada di Vena porta dan juga Vena mesenterica. Nah, untuk bentukan yang besar atau lebar itu adalah bagian dari jantannya yang ditandai dengan adanya testis di sini, dan di sini itu adalah genital port sebagai tempat itunya si betinanya masuk. Jadi kan sebenarnya Schistosoma untuk yang jantan itu dia terbuka, dia itu bentuknya terbuka. Jadi kan kalau kita lihat seperti ini kan bentuknya seperti tabung, tapi sebenarnya itu dia bentuknya itu terbuka, dan ketika dia ada betina baru dia menutup. Nah, yang untuk menutupnya itu yang teman-teman bisa dilihat di sini. Ini ya berwarna hitam. Itu namanya kanal gina ecoporus itu. Jadi dia akan menutup kanal gina ecoporus ini menutup ketika ada betina itu masuk seperti itu. Dan di sini kan ini betina. Nah, yang bagian di sini ini adalah bagian dari uterusnya. Mungkin di sini kurang kelihatan ya. Tuh. Oke, aku mungkin lanjut dulu ke siklus hidupnya. Mungkin siklus hidupnya itu sama ya. Itu telur, kemudian berubah menjadi mirasidium. Mirasidium itu akan ke tubuh siput. Ini akan menjadi sporokista 1, sporokista 2, kemudian akan langsung menjadi yang namanya nanti, kalau di sini kan Cercaria, sebenarnya lebih lengkapnya itu Furcocercaria. Jadi ini kalau yang lain-lain tadi kan Metacercaria. Nah, kalau di Schistosoma
itu dia Furcocercaria. Kemudian Furcocercaria ini akan masuk ke dalam kulit, kemudian langsung masuk ke vena, kemudian ke jantung, paru-paru, ke jantung lagi, ke arteri, kemudian ke hati, kemudian ke vena porta, kemudian terakhir itu nanti ada di vena mesenterica seperti itu. Nah ini untuk morfologinya, kanal vena ecoporus dari cacing jantan berbentuk seperti pasang sayap di bagian lateral tubuh. Cacing jantan mempunyai 10 testis ini ya, 10 testis. Dan ini adalah genital pore. Jadi ketika misalnya nanti betina itu kan masuk melalui tubuh yang terbuka nih dari si jantan akan masuk, kemudian si yang bagian anterior dari betina itu akan keluar nanti itu di genital pore-nya si jantan ini seperti itu. Dan cacing betina berwarna lebih tua dan bertaut pada waktu kopulasi. Dan ovarium pada cacing betina terletak di pertengahan tubuh ini ovarium. Dan uniknya dari si cacing schistosoma itu dia uterusnya malah berada di bagian anterior sini, anterior gitu. Nanti biasanya kalau di kata di peripat itu ada yang jelas kok. Di anterior itu misalnya ada bulat-bulat, itu adalah ovumnya seperti itu. Dan yang ini tadi yang aku udah bilang, yang ini kan putih nih di sini aku garis. Nah ini sebenarnya yang aku garis ini. Nah yang aku garis ini sebenarnya itu dia terbuka. Nah dia ini akan menutupnya ini dikarenakan oleh kanal vena ecoporus yang ini itu di pinggiran ini. Nah, ada dua. Nah ini. Nah, itu kan ditutup oleh itu ketika si cacing betinanya itu masuk ke dalam tubuh si jantannya. Oke, nah kemudian ini untuk gambaran mikroskopisnya. Coba aku mau ngetes dulu ya. Delvina boleh sebutkan untuk yang kiri ini itu dia jantan apa betina? Itu jantan, Kak. Oke, jantan karena ada testisnya. Oke, testisnya yang testisnya. Kemudian sangat jelas yang putih ini kan itu adalah bagian terbukanya dari si tubuh si cacing jantannya. Kemudian yang gelap hitam, yang merah-merah yang agak gelap ini itu adalah bagian dari kanal vena ecoporus-nya yang akan menutup ketika cacing betina itu masuk. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri aja langsung. Jadi cacing betina ini kan masuk nih, dia akan masuk, kemudian dia itu akan keluar di genital pore-nya dari si jantan. Nah ini genital pore nih di sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini itu dia ventral sucker-nya dan ini oral sucker. Sampai kelupaan dan ini ventral sucker, ini oral sucker. Oke, selamat belajar. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi tutorial kita pada malam hari ini. Gimana teman-teman? Saya mau tanya, Kak. Iya boleh. Siapa ini? Nadira ya? Iya. Kan ovarium di belakang tubuh. Nah itu boleh tolong dilihatin lagi. Tadi saya kelewat. Baik. Oke. Ini ya teman, ini kan teman-teman Nadira tahu ya, ini adalah si testisnya nih. Kemudian ovarium terletak di pertengahan tubuh. Nah,
Yang ovariumnya itu yang ini bisa kelihatan. Nah, kalau yang di sini itu kurang kelihatan ya. Nah, yang jelas itu di sini. Nah, itu ovariumnya. Tadi pertengahan tubuh, di belakang, di bawah dari di belakang atau di bawah dari si testisnya, seperti itu. Kalau yang bentukan misalnya kayak ovarium kayak ini jarang jarang ditunjuk ketika oprak. Yang perlu diperhatikan itu ya paling cuman yang ada di sekitar sini. Ini aku kasih dulu aja ya. Pokoknya yang ada di sini itu yang misalnya jadi jawabannya, kalau kalian ingat ini jawaban dari uprak nanti. Tuh. Jadi harus tahu dulu ini apa. Pokoknya kan yang teman-teman perlu perhatikan itu kalau dari eritrema, selain dia itu nggak punya bahu, testisnya itu dia horizontal, kemudian untuk ventral centernya ini berada di pertengahan tubuh atau sepertiga anterior dari tubuhnya, seperti itu. Dan sangat didominasi oleh uterus. Itu. Apakah terjawab? Jawab, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Yang lain? Atau mau lanjut ke post test? Kalau aku posisinya ini ya, nggak usah satu-satu, nggak usah langsung ini ya, maksudnya satu anak ngerjain satu, tapi langsung dibahas bareng aja. Tuh, ini apa gitu ya. Oke, mau lanjut ke post test? Kak, saya mau. Oke, siapa dulu? Oke, saya dulu ya. Saya mau tanya, kalau vitellaria tadi apa ya, Kak? Kenapa kalau di cystosoma yang jantan itu kok nggak ada? Kok di betina aja? Ya, terima kasih. Di jantan. Vitellaria ya. Oke, jadi mungkin perlu teman-teman dari bawah ya. Vitellaria itu dia fungsinya itu untuk membentuk yang namanya kuning telur. Kalau di misalnya di ayam itu untuk membentuk yang namanya kuning telur. Jadi sistematisnya itu nanti ketika dari si ovarium ini mengeluarkan ovum, itu dari si kan akan keluar tuh melalui genital port. Nah, si vitellaria ini dia itu akan mengeluarkan kuning telur yang akan mengikuti si ovumnya ini nanti untuk bisa terjadi yang namanya pembuahan seperti itu. Makanya untuk vitellaria itu hanya di betina aja seperti itu. Nah, kalau di yang kenapa yang misalnya di clastrum atau di yang lain ada, ya karena itu tadi dia itu sifatnya itu hermafrodit atau tidak memiliki jenis kelamin atau alias mempunyai dua jenis kelamin seperti itu. Jadi ada jenis kelamin jantan dan juga betina. Makanya ada. Mungkin apakah terjawab? Iya, terjawab. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terus Zatia ya? Pistomum cervi ya? Oke. Untuk Parapistomum cervi yang saya sering di highlight itu adalah pasti kan ini ya. Ya, aku mungkin jelasin dulu ke depan. Nah, teman-teman bisa lihat kan untuk bentukan dari makros dari Parapistomum cervi kan dia itu untuk ininya ya, untuk kulitnya itu sangat tipis gitu ya. Karena saking tipisnya ini ketika nanti misalnya diwarnain itu semua badannya itu dia menyerap warna gitu, termasuk si kulitnya. Kalau yang tadi ini, kalau kotiloporon ini, kalau kotiloporon itu kan dia sangat tebal sehingga itu warna yang digunakan itu pewarna yang kita gunakan kan karmin. Nah, dari si karminnya itu dia nggak terserap dengan sempurnanya, warnanya itu dia agak transparan, sedangkan yang organ-organ di dalam itu sangat terlihat jelas. Sedangkan kalau di Parapistomum dan juga ini Parapistomum dan juga Gastrocnemius
dan juga cotyloporm, berarti yang gastrotilaks ya, yang transparan itu. Nah, di Paramystomum itu kan hangat tebal itu tadi ya, sehingga warna itu terserap semua gitu di dalam tubuh dari si Paramystomum, sehingga warnanya itu emang agak homogen, makanya agak sama-sama. Jadi ketika warnanya itu misalnya kurang bagus, misalnya kurang lama atau kurang ini, itu akhirnya untuk bagian-bagiannya itu kurang jelas. Cuman biasanya untuk Paramystomum yang biasanya sangat jelas itu adalah yang pasti ya, itu oral sakar itu pasti kelihatan. Oral sakar itu pasti kelihatan, dan juga ventral sakar itu pasti kelihatan yang di bawah. Kemudian yang menonjol lagi itu kan esophagus kan sulit ya teman-teman melihatnya. Nah, itu bisa dilihat adalah bentukan dari si testis saja. Misal di highlight yang di sini, misalnya ditunjukkan di bagian sini aja itu, misalnya ada testis, kemudian ada ventral sakarnya di bawah, itu langsung dia Paramystomum kan 90% benar. Karena kalau yang kayak cotyloporon dan yang lain-lain itu lebih cotyloporon dan juga gastrotilaks itu lebih ditunjukkan di bagian si anteriornya. Jadi lebih dilihatkan itu yang intestinnya itu dia bercabang gitu, baik tebal maupun cabang tipis. Itu apakah udah menjawab ya? Oke, sama-sama. Ya, ada lagi mungkin. Sama aku mau ingetin juga, misalnya untuk kan karena yang koreksi kan bukan dari ini ya, bukan dari teksturnya sendiri. Jadi kayak misalnya penulisan itu juga teman-teman perlu perhatikan, karena semisalnya nih tulisannya gastrotilaks crumenifer gitu ya, terus misalnya teman-teman kurang di sini gitu ya. Nah, itu udah ngurangin poin teman-teman. Jadi aslinya jawaban teman-temannya itu benar, cuman karena kurang itu udah salah. Kemudian penggunaan kan kalau di kertas kan nggak bisa nulis bearing ya, jadi harus di garis bawah. Misal nulis spesies itu wajib di garis bawahi, cuman spesies saja teman-teman, bukan genus, bukan yang lain, cuman spesies saja itu perlu di garis bawahi. Ya, mungkin ada lagi. Lanjut ke post test. Oh, ya, lanjut ke proses saja, mungkin yang bisa langsung ini ya, langsung jawab aja, nanti ada tambahan nilai. Oke, nomor 1 silakan. Siapa ini yang jawab? Bentar, Talita. ya. Oke. Apa jawabannya? Gigantokotil. Ya, gigantokotil. Oke. Familia. Iya. Familinya? Yang Parampistom. Ya, Parampistomatidae. Oke, ingat ya, kalau famili pasti belakangnya idae. Terus untuk ciri khususnya? Ciri khususnya tubuhnya kayak kerucut, terus ventral sakernya itu gede di bawah gitu. Oke, gede di bawah dan dia lubangnya sangat tidak jelas ya. Iya. Oke, benar. 100. Untuk selanjutnya nomor 2 silakan. Sudah sama Kak. Oke, Esa apa Nadira dulu? Boleh keluar. Esa dulu aja nggak mau. Oke, Esa silakan Esa. Genusnya Schistosoma Kak. Oke, genusnya Schistosoma. Ciri khususnya dia dan beritanya terpisah. Dan betinanya terpisah. Selain itu,
Jantannya Hmm? punya ginecoporus. Oke, kanal Gina Ecoporus. Oke, nggak Nah, apa-apa. Kemudian yang aku tunjuk, testis. oke, testis. Terus yang aku di sini, yang tempat masuknya si betinanya nanti keluar ini. Gintal core. Oke, mantap. Benar ya, 100 ya, saya. Oke, soal selanjutnya. Oke, filmnya pelatih helm ke 100. Terus kelasnya, oke, gampang banget ya. Terus aku kalau nanya ini spesiesnya spesies apa nih, Satya? Izin menjawab, Kak. Ya, oke, sisa. Vina ya? Iya, spesiesnya Eurythrema pancreaticum. Oke, Erythrema pancreaticum. Terus ciri khususnya apa? Kok bisa nyampe Erythrema? Berbentuk seperti daun, Kak. Lima ya? Iya. Bentuknya seperti daun. Terus? Oral sakernya lebih besar dari ventral saker, terus lebih transparan dan tidak memiliki bahu. Oke, tidak memiliki bahu. Terus? Ini gimana tesisnya? Terus bentuknya lebih transparan gitu. Untuk tesisnya? Testisnya berada di sejajar gitu, Kak. Terus Oke, horizontal. belakang. Oke, kalau di belakang untuk helmet itu maksudnya di bawah ya. Kalau dari kita pandangannya di bawah. Oke. Terus ini uterusnya juga mendominasi ya. Oke, baik 100. Selanjutnya. Spesies dan juga inangnya. Spesiesnya Paragonimus westermani, bukan, Kak? Oke, benar. Terus? Inangnya ada di babi, anjing, kucing, kambing, sapi. Terus manusia juga bisa. Oke, benar. Terus kalau misalnya aku nanya inang perantara? Inang perantara, Kak? Piting bukan, Kak? Piting itu inang perantara ke berapa? Air. Oke, siput air boleh. Siput air itu inang perantara ke berapa? Pertama. Kalau yang kepiting? Yang kedua, Kak. Oke, terus soal selanjutnya. Petiloporon Petaloporon Gastrophilan crumenifer bukan? Ayo. Tadi kalau jawab Petaloporon kenapa? Kalian. Dia yang mengira apa nih, Gastrotilax atau Cotyloporon? Petiloporon enggak? Cotyloporon, yakin? Yang warnanya krem, warnanya seperti dawet, ukurannya itu di tengah-tengah. Parampistomum cervi kan dia kehitaman ya. Kehitaman kemudian di
di ujungnya itu dia pasti berwarna putih kan, warnanya krem. Nah itu gas tertilak. Sedangkan ragu tadi aku dengar ya promenifer jadinya tadi kotilopor aja kotilopor aja bingung aku. Kayaknya benar gas tertilak. Kemudian ciri khususnya gimana? Warnanya krem, Kak. Warnanya krem. Oke, boleh. Predileksi itu sama kayak habitat. Gimana tuh? Rumen reticulum. Oke, rumen reticulum. Oke, benar. Terus soal selanjutnya. Kotiloporan, Kak. Laporan maksudnya? Karena indeks gennya terbagi dua. Ya, bercabang. Pastinya bercabang. Yakin. Cabangnya gimana? Itu tebal apa tipis kira-kira? Dan dari warnanya juga, kayak warnanya transparan nih. Yang warna transparan itu apa? Tadi. Itu gastrotilak bukan? Nah, gastrotilak. Ciri khususnya gimana, Bro? Esofagusnya bercabang tipis. Sebetulnya bercabang tipis. Nah itu hati-hati ya, itu belum dirawat ya. Ini sama teman sesungguhnya juga belum dirawat. Sebenarnya itu intestinnya. Jadi esofagusnya ini sebenarnya cuman segini aja. Kemudian dia itu akan mencabangkan intestin yang bercabang tipis. Itu. Kemudian dia juga kan transparan ya. Itu makanya ini gastrotilaks. Berarti untuk inang utamanya berarti di mana? Sapi, kambing, domba, dan kerbau, Kak. Oke, baik. Predileksinya atau habitat? Rumen Reticulum. Oke, rumen reticulum benar 100. Oke, selanjutnya. Paragonimus westermanipi, bukan? Paragonimus. Parampistomum bukan, Kak? Paramistomum. Alasannya? Karena ada item-itemnya gitu, Kak, di tengah aku kalau dengerin gitu. Sama vitelin glandnya itu di pinggir-pinggir kelihatan hitam gitu. Sama lebih transparan warnanya. Oke, ada jawaban lain? Aku keep dulu ya, kali ya. Yang lain bisa dilihat ini. Itu bercabang. Forum Kotiloporum. Iya, aku tunjuk lagi satu lagi ya, ciri khusus. Ini. Gigantocotyl. Nah, gigantocotyl. Siapa tadi? Bentar. Saya Talita. Oke, Talita. Berarti untuk Osteopin itu kan di mana? Kenapa? Definitifnya sama intermediate-nya di mana? Definitifnya di kayak sapi ini. Kalau yang intermediate-nya itu siput.
siput. Oke. Nah, oke, soal terakhir nih kayaknya. Ini Fasiola, fasciola. Oke, habitatnya di saluran empedu dan hepar, oke, kelasnya prematoda. oke, terima kasih. Oke, udah selesai. Mungkin sebelum aku tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya? Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin aku izin tutup untuk tutorial kita pada malam hari ini. Oke, sebelum kita tutup, alangkah lebihnya kita berdoa lebih dahulu. Semoga info yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat, dan nanti untuk ujian-ujiannya kalian bisa dilancarkan dan mendapatkan nilai yang baik. Oke, mungkin berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dipersilakan. Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Terima kasih teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya pada malam hari ini. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Masih Kak.